program kesukaan kalian. Warball, warung bola. Ada John Ambon di sini. Dan ada John Mukti di sini bakal menemani waktu istirahatmu selama 30 menit ke depan. Kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara Gak bahaya tak? yo bahaya lo Johnku. Spesialis jam mepet. Oke, tidak apa-apa ya. Gak apa-apa lah. Mengawali ini hari pertengahan minggu yang sumpek. Iya. Bukan pertengahan awal loh. Iya. Tanggal 7. Menuju akhir tanggal 7 sama aja Janku. Tanggal 7 sama aja. Sama aja, cuma ceklan iman dan takwa. Oke, di segmen pertama rekapitulasi produktivitas tim di pekan ke-10 Liga 1 2024. Jadi performa Dewa United musim ini sejatinya tidak terlalu spesial, tapi mereka tiba-tiba membuat kejutan ketika menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada tanggal 25 Oktober 2024. Di laga itu Dewa United menang dengan skor besar 8-1. Ini termasuk dicek sama Satgas Anti Mafia Bola nggak? Ya, dicek VAR minimal lah ya, dicek VAR. Iya. Karena kemenangan itu membuat mereka sejajar dengan juara bertahan Persib Bandung ya. Ya. Keduanya menjadi tim yang dengan jumlah gol terbanyak ya di Liga 1 2024-2025. Baik Persib maupun Dewa United ini sama-sama sudah mencetak 18 gol. Yang sebenarnya statistik Persib pun sebagai tim paling produktif cukup mengejutkan John ya. Sebab mereka sudah kehilangan David Dagundul sejak pekan ketiga. Top skor Liga 1 musim kemarin itu harus menepi akibat cedera di mana ya? Encok. Jadi beruntung Persib punya striker yang kemampuannya hampir sepadan adalah Tyrone Del Pino yang jadi ujung tombak selama David da Silva cedera. Jadi performa bomber asal Spanyol itu moncer juga. Dia tercatat sudah mencetak 5 gol dan dari 9 laga dan dilakoni. Hebatnya bomber 33 tahun itu juga sudah mencetak 4 assist. Karena itu kehilangan da Silva tidak membuat pelatih Persib Bandung bocang ngodak bingung sebingung-bingungnya. Iya, ketambahan apalagi mereka juga masih punya Ciro Alves ya. Benar. Ijen dia itu sendirian itu bisa ngambrik pertahanan lawan. Benar sekali. Apalagi pertahanan mental. Winger asal Brazil itu tampil cukup ginas ya John. Ya. Dia sudah mencatatkan 3 gol dan 6 assist musim ini. Praktis Tyrone Del Pino dan Ciro ini merupakan kekuatan utama Maung Bandung di lini depan. Sambil kita spill grafis Persib Bandung dan Dewa United beserta Borneo FC. Jadi hal sama juga berlaku di Borneo FC. Peserta merupakan tim paling produktif setelah Persib Bandung dan Dewa United. Mereka sudah mencetak 16 gol musim ini dan itu tidak lepas dari kontribusi striker asing mereka yaitu Leo Gaucho. Oh iya. Bomber asal Brasil itu sudah mengemas 6 gol juga. Hanya saja Dewa United yang punya top skor. Pemain lokal dia adalah winger Egy Maulana Fikri, mantan winger PSMS Medan itu menjadi top skor klub dengan torehan 5 gol dan itu tidak lepas dari hat-trick yang dicetak saat menang 8-1 atas Semen Padang. Oh, yang pertandingan kemarin ya. Benar. Ada yang unik John, di sini hanya Dewa United tim paling produktif tapi tidak mampu menangkring di papan atas. Benar. Ya. Sementara Persib Bandung dan Borneo FC ini mampu berada di papan atas klasmen. Di klasmen sementara Persib Bandung ada posisi ketiga sementara dan Borneo FC adalah pemuncak klasmen sementara, artinya tim dengan produktivitas tinggi punya kans untuk finish di papan atas pada akhir musim nanti ya. Sedikit anomali di John ya. Dari catatan terburuk musim-musim kemarin ada nama Persebaya Surabaya meski sempat menduduki posisi teratas selama beberapa pekan. Green Force ini tak masuk dalam daftar tim dengan produktivitas terbaik. Benar sekali. Yang penting pokoknya puncak gitu loh. Pokok menang. Pokok puncak juga. Seperti singkatan dari Apa ini? nama pelatih Oh iya, PM. bukan Paul Muser ya? Ya, Apa bukan. ini? Pokok menang. Oh iya. Pokok muncak. Pokok puncak. Bener banget, kalau nggak muncak nggak enak man.
Makanya kita jaketan. Benar. Iya, jaga-jaga. Kita nggak biasa hawa di puncak soalnya. Benar sekali. Jadi oleh karena itu Persebaya Surabaya memang seret gol, artinya tim asuhan Paul Munster hanya mampu mencetak gol di bawah 10. Catatan gol Green Force malah kalah dari tim posisi ke-14 PSS Sleman yang sudah mencetak 10 gol. Benar banget. Jadi sementara untuk urusan pemain yang paling banyak mencetak gol, tim di luar 5 besar menyetor satu pemain di daftar teratas yakni Arema FC yang di posisi ke-8. Striker mereka Dalberto sudah mengoleksi 6 gol. Ini rebutan gol semua ya? Yap. Banyak-banyakan gol ya. Striker asal Brasil itu baru mencicipi kompetisi Liga 1 itu mendapatkan catatan yang sama dengan rekan senegaranya ya. Yap. Ada Leo Gaucho yang memperkuat Borneo FC dan Kapten Madura United ada Lulinya. Persaingan tersebut posisi tertinggi di daftar pencetak gol bakal terus memanas hingga akhir ya, sebab para bomber produktif langganan top skor itu masih mengincar posisi seperti Privat Barga dan David Dagundul ketika dia sudah comeback stronger. Benar sekali. Kalau di Brasil ada Leo Gaucho, di Indonesia ada Siapa? Leo Tauco. Makan lumpia pakai tauco. Kita spill grafis daftar top skor dan kemenangan terbesar di Liga 1 musim ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jabos TV. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Auto Madness. Berusaha memeriahkan acara temu seluruh bikers se Indonesia. Lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lola. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Segmen kedua ini biasanya bahaya Jonku. Ya, tapi kita buka dengan
seperti biasanya ya. Seperti biasanya. Untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita pengen salam-salam untuk calonmu, keluargamu, mantanmu, selingkuhanmu, simpenanmu, Ya. atau siapapun itu ya, dan dibacakan di program kita. Langsung aja hubungi kontak yang ada, siap kata-katai dan siapnya suara dan singkata, agar kami selalu bahagia dan kami bisa menghibur kalian semua dimanapun Anda berada. Benar Mumpung sekali, ini masih tanggal Janggu. muda. Iya. Tanggal muda yang Mumpung kita. berontek, Iya. Kita udah habis belum? udah. Kamu udah habis. Cuma pegangan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, dan di segmen kedua kita akan bacakan tim-tim dengan pertahanan terbaik setelah segmen 1. Tim dengan produktivitas terbaik, kita akan membacakan tim dengan pertahanan terbaik di Liga 1 yang tampil solid karena kontribusi back asing. Ini tim-tim yang kuat bertahan meskipun terluka ya. Iya. Faktor terbesar bagi Persebaya Surabaya, tim kebanggaan kita John ya, terus bertahan di posisi atas klasmen Liga 1 musim 2024-2025 hingga pekan ke-10 adalah pertahanan yang solid. Kita harus solid. Mikmu mati aja. Iya. Meski secara produktivitas masih berada di bawah rata-rata tim papan atas ya, Green Force setuju dengan kita. Benar. Bahwasanya unggul dari kekokohan pertahanannya itu memang kita harus solid. Benar Seperti pesan sekali. kita. Jadi Persebaya Surabaya, Persita Tangerang dan PSM Makassar jadi tim dengan lini pertahanan terbaik dalam 10 laga di Liga 1 2024-2025. Persebaya dan Persita baru kebobolan 5 gol, sementara PSM Makassar kebobolan dengan 1 gol lebih banyak. Ya, lantas menurut John Ambon ya, apa yang membuat ketiga tim itu tampil solid di belakang John Gu? Menurutku itu karena mereka punya back asing yang mumpuni, Oke. pertahanan yang sangat solid. Persita seperti Persita Tangerang dan PSM Makassar ini bahkan sama-sama mengandalkan duel back asing di jantung pertahanan. Oke, benar banget. Ya, seperti Persita punya duel Sandro Sago dan Jeflon Gusenov. Oke, ya. Terus sementara PSM Makassar bertumpu pada duet Yuran Fernandes dan Ali Sio Neto, dan duel back asing itulah yang membuat dua tim tersebut minim kebobolan musim ini, John Gu. Oh gitu ya. Tapi ada yang unik John Gu ya. Apa Dua itu? itu memiliki kesamaan, yakni perpaduan antara pemain berpengalaman dan debutan ya. Jaflon sudah lama bermain di Liga 1. Sebelumnya dia membela Borneo FC di duetnya Sandro 1. Baru musim ini bermain di Liga 1 John Gu. Begitu pula dengan Yuran Fernandes nih. Yap. Sudah sempat mengantar PSM Makassar juara Liga 1 ya. Musim 2022-2023 dia berduet dengan debutan musim ini Alioso Neto ya. Tapi bagaimana John Gu dengan Persebaya John Gu? Menurut Jadi, John Ambon yang sebagai calon capo. Calon capo. Calon capo apa calon calo? Calo. Oke, hanya Green Force yang bertumpu pada duet back asing dan lokal ya. Seperti duet Slavko dan Novik dan Kadek Raditya menunjukkan kecocokan meski relatif baru diduetkan di awal musim ini. Keduanya selalu tampil bersama dengan starter selama 10 laga beruntun. Benar banget. Dari ketiga duet back tersebut, mereka memiliki satu kesamaan, yakni disiplin yang tinggi. Itu terbukti dari minimnya kartu kuning yang mereka terima. Oh gitu ya. Di sini Jaflon Gusenov ini dan Sandro 1 sama-sama baru mengantongi kartu kuning ya John. Ya. Dan sama-sama satu ya. Ya. Satu sama berarti dia ya. Statistik yang sama juga dicatatkan oleh Yuran dan Alioso Neto yang sama-sama baru mendapatkan satu kartu kuning. Dijaga ya Dek ya. Jangan membuat pelanggaran. Di Persebaya juga ada Kadek sudah mendapat 2 kartu kuning. Sementara Adam Janovic bisa disebut sebagai pemain bertahan terbaik sejauh ini sebab ada 10 laga. Dia baru mengantongi kartu kuning belum sama sekali ya. Pertahankan Bapaknya. Artinya back asal Montenegro itu benar-benar disiplin di lini pertahanan ya. Benar. Sangat-sangat disiplin dalam melihat posisi wasit. Pokoknya wasit membelakangi dia jaga. Itu aja disiplinnya di situ. Jadi di Persebaya sudah kelihatan ya, dimana Kadek sudah menerima 2 kartu kuning dan sementara Demjanovic belum sama sekali
mendapatkan kartu kuning. Dan berikut adalah grafis Persebaya Surabaya, Persita Tangerang, dan PSM Makassar. Jadi kokohnya pertahanan tim-tim di 3 tim teratas dalam jumlah gol terminim, tentu tak lepas dari penampilan penjaga gawangnya. Pentingnya konsentrasi kiper itu terlihat jelas dalam statistik jumlah penyelamatan yang juga berujung pada clean sheet alias mirbobol. Benar banget. Saya spill ya penjaga gawang kita ya. Ya. Penampilan solid para back itu juga didukung oleh kiper Persebaya. Persebaya punya 2 kiper yang bagus dan kayak mereka adalah Andika Ramadhani, Cak Dik, dan Hernando Ari ya, Nuh. Pokoknya tetap jaga kekompakan kalian berdua meskipun sempat diguncang ya. Iya, benar. Kan wajar Pasti ya. wajar loh. Baik Andika maupun Hernando sama-sama sudah mencatatkan 3 kali clean sheet musim ini, Jongo. Jadi menurutku di kiper Persebaya ini sangat-sangat produktif. Benar banget. Meskipun dia sudah diguncang dengan isu-isu yang kurang sedap. Oke. Mereka bisa berlomba-lomba untuk siapa yang jadi terbaik di tim ini. Meskipun salah satunya akan terugikan ya. Iya benar banget. Tapi menurutku itu sangat-sangat terbaik dan sangat-sangat itu salah satu pendewasaan dan kebijakan yang benar. Exactly. Bisa jadi perlombaan untuk mewujudkan, untuk meninggikan tim yang dibela mereka. Contohnya pelatih kiper Persebaya Coach Benny van Breukelen bahkan menyebut bakal pusing ya menentukan kiper mana yang dia pakai dan dia turunkan. Ini keduanya berada dalam kondisi terbaik. Benar. Baik Andika maupun Hernando ini sama-sama terbaik dan gue ya bukan. Benar sekali. Jadi selain di Persebaya Surabaya, ada di Persita Tangerang ini. Igor Rodriguez juga tampil gemilang ya. Kiper asal Portugal itu sudah mencatatkan 24 save dalam 10 laga. Selain itu dia juga sudah 5 kali mencatatkan clean sheet. Performa itulah yang membuat Persita Tangerang jadi tim yang pertahanannya sulit ditembus musim ini. Oh iya. Tapi di sini ada urusan ini Jonku, ada urusan penyelamatan jumlah clean sheet yang sebenarnya Persebaya dan Persita ini tidak berada dalam posisi teratas ya. Apa itu? Ya, contoh aja kiper Persik ada Leo Navaccio jadi terdepan dalam penyelamatan, sementara kiper timnas Nadeo di Borneo FC berada dalam catatan terbanyak clean sheet-nya aja. Benar sekali. Jadi jumlah penyelamatan pun juga bergantung pada kualitas pemain belakang dan koordinasinya ya. Bener banget. Seperti yang terjadi di Persik Kediri, Leo Navaccio memang kerap berhadapan langsung dengan pemain depan lawan karena barisan belakangnya kerap mudah ditembus. Aduh. Jadi sementara dalam catatan clean sheet, Nadeo unggul lantaran sebelum lalu menjadi pilihan pertama. Dan sejatinya Nadeo memiliki catatan 6 kali clean sheet sama dengan catatan clean sheet Persebaya Surabaya secara keseluruhan. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya catatan clean sheet Persebaya dibagi 2 kiper yang sama-sama berkualitasnya seperti Andika Ramadhani dan Hernando Ari Sutaryadi. Kita spill grafis penyelamatan terbanyak dan clean sheet terbanyak di Liga 1 musim ini, John. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa Bos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Auto Madness. Berusaha memeriahkan acara temu seluruh bikers se-Indonesia. Lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kenapa? Nah, masih tanggal muda loh ini, masih tanggal 7. Kenapa kok GERD-nya sudah naik? Yang dipikir tidak cuma satu, Bapak. Apa itu? Iya. Apa itu? Selain urusan perut juga banyak ya yang dipikir. Banyak. Saya mau kondangan soalnya ini udah pakai batik saya. Oh iya. Seperti coach tim nasional Indonesia Sintayong ya ini ya, yang akan memikirkan secara matang yang timnas menuju Piala AFF 2024 yang sangat tidak mudah. Bener banget John Bu. Coach tolong dijaga asam lambungnya dan GERD-nya ya. Asam lambung. Iya benar. Jadi Piala AFF 2024 akan kick off pada tanggal 8 Desember. Pada ajang itu Indonesia bakal bersaing di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Benar banget, di sini pelatih Coach Sintayong memahami besarnya gengsi Piala AFF 2024 ya. Benar sekali. Gengsinya tinggi ini, tapi revenue-nya kecil. Tapi lagi nih, dia meminta para pendukung tim nasional Indonesia tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi sebab Indonesia akan turun dengan kekuatan yang berbeda karena ini dianggap sebagai fan football saja kayaknya. Ya, seperti keputusan PSSI, tim nasional Indonesia akan datang dengan tim U22. Jadi pastinya secara kemampuan tak terlalu menonjol dibandingkan dengan tim lain, alias tidak segemerlap tim nasional yang diturunkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar banget. Meski demikian, Sintayong tidak akan membiarkan tim lawan dengan mudah mengalahkan Indonesia ya. Apalagi Piala AFF 2024 digelar dengan format kandang-kandang ya. Kandang-tandang. Kandang-tandang berarti home away. Benar. Gitu ya kan. Jadi pada fase grup Indonesia akan menjadi tuan rumah saat menghadapi Laos pada tanggal 12 Desember dan Filipina pada tanggal 21 Desember. Selebihnya skuad Merah Putih akan menjadi tim tamu saat berhadapan dengan Myanmar tanggal 9 Desember dan Vietnam tanggal 15 Desember. Benar banget, tapi di pertandingan pertama Jonku melawan Laos ya, Indonesia jelas menang ya, karena Indonesia sudah akrab sekali dari zaman nenek moyang untuk melawan dan meracik Laos. Benar. Untuk menjadi bumbu-bumbu. Iya, biasanya rempah Indonesia. Iya. Saya kalau makan rawon Jon, biasanya ngelatak saya kira daging ya. Laos Jon. Udah biasa ya. Ya, karena minimnya daging. Iya, benar banget. Paham lah ya. Kita orang asor ya. Ini memang bukan yang terbaik, tapi para pemain dari kompetisi lokal terutama yang berada di usia 22 tahun ke bawah adik-adik akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk membela tim Merah Putih, namun target tak diturunkan ya. Final jadi tujuan Sintayong dan pasukannya. Selain itu harus menang. Benar. Sintayong ini optimis dengan target itu. Menurut dia kemampuan pemain U22 Indonesia baik. Beberapa pemain U22 yang berpotensi dipanggil untuk Piala AFF 2024 adalah Hoki Caraka di usia 20 tahun, Ramadan Sananta di umur 21 tahun, Muhammad Ferrari di usia 21 tahun, dan Akan Fikri di usia 19 tahun. Artinya
Tidak ada yang berumur 22, semuanya di under 22. Benar banget. 3 nama awal adalah pemain yang sering dipanggil Sintayong ya untuk timnas senior. Bahkan mereka juga dibawa ke Piala Asia 2023 Januari lalu. Sementara itu akan beberapa kali dipercaya Sintayong untuk mengisi lini tengah timnas senior ya. Ya. Dan sebenarnya mereka masih ada pemain-pemain yang bagus di usia 22 tahun lainnya yang berpotensi dipanggil Sintayong. Misalnya ada Marcelino Ferdinand, Benar. Ivar Jenner, Rafael Struijk. Tapi pelatih 54 tahun itu memilih untuk berpikir realistis saja ya. Marcelino 20 tahun, Ivar Jenner 20 tahun, Rafael Struijk juga 21 tahun. Tapi seperti diketahui bersama agenda Piala AFF alias Asian Championship 2024 bukan periode FIFA Matchday, Jonku. Bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk memanggil pemain-pemain luar negeri ya. Jadi lebih baik seperti itulah daripada cedera. Ya. Untuk melawan Jepang. Persiapan ya kan? Persiapan. John Ambon berangkat, saya berangkat, semua berangkat, teman-teman berangkat. Kita akan mendukung tim nasional Indonesia secara langsung di GBK saat melawan tim nasional dari Jepang. Semoga tim nasional Indonesia lolos untuk putaran ketiga ya. Benar. Kita akan live juga bersama Jawa Post TV pastinya. Benar. Dan lanjut, dan berikut adalah Sintayong ini sedang fokus mempersiapkan tim untuk menatap pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang di tanggal 15 November dan Arab Saudi di tanggal 19 November. Meski demikian, dia sudah mulai membagi perhatian terhadap penyelenggara Piala AFF 2024. Benar banget, pertandingan pertama Indonesia pada ajang AFF Cup 2024 akan tersaji pada 9 Desember. Indonesia akan menghadapi Myanmar di Tuhuna Stadium Yangon. Untuk mempersiapkan pertandingan itu, Sintayong berencana menggelar pemusatan latihan di ATC ya. Sesuai jadwal, tim yang segera dipilih akan berangkat ke Bali pada 26 November ya. Di sana tim AFF akan menjalani pemusatan latihan selama 10 hari. Setelah itu mereka akan berangkat ke Myanmar. Sintayong menilai pemusatan latihan itu perlu digelar sebab saat menghadapi AFF Cup 2024, timnas Indonesia akan turun dengan skuad U22. Hampir dipastikan bakal banyak nama-nama baru di dalam skuad itu, terutama dari kelompok umur. Benar sekali. Dan Sintayong membuat metode latihan dengan pemusatan latihan cukup panjang. Biasanya jika memegang timnas senior, Sintayong tidak perlu membuat pemusatan latihan, langsung terjun karena kualitas pemain-pemain Indonesia sudah berkualitas dan jam terbang tinggi. Grade-nya grade apa nih, John? Grade A. Grade A 1 sampai 10? 10. 11. Kan 11, pemain kan ada 11. 12, Johnku. 12 sama supporter. Benar sekali. Dan berikut adalah grafis format tim nasional Indonesia. Dan sudah tidak terasa lagi, sudah 30 menit terlewat kita menemani istirahat malam Anda dengan Gapa ya ta? Alhamdulillah tidak, John. Ya, santai ya. Iya. Sekarang ya, nggak tahu besok. Ya, doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan sing pengen salam-salam dan dipajakan di program kita, langsung aja hubungi kontak yang ada. Siap no kata-katanya dan siap no sabaran sing kata, agar kami selalu bahagia dan kami selalu bisa menyebut kalian semua dimanapun Anda berada pastinya, John. Benar, Jangku. Dan jangan lupa saksikan Warung Bola setiap hari Kamis Jumat Sabtu hanya di channel kesayangan kalian, Jawa Post TV. Kami Mafia Sahur pamit undur diri. Tetap menyerah, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bolaan Indonesia. Salam olahraga, salam. Bahaya toh. Ya bahaya sih.